Oke guys, kalian lihat foto ini adalah tanaman tembakau yang layu, yang mau mati. Kalau yang bagus, yang betul adalah seperti di belakang sana ini adalah yang subur dan hidup sempurna. Ini adalah yang akan mati dan dipastikan gagal panen. Nah, di kampung saya tanaman tembakau adalah sebuah tanaman yang ditanam turun-temurun. Sudah dari nenek moyang kami menanam tembakau untuk dijadikan bahan buat rokok, terutama rokok lintingan. Ini adalah tembakau rajang hasil dari kampung saya. Dia seperti ini. Ada kemenyan yang katanya buat makanan setan, dipakai buat merokok. Ada cengkeh, ada juga paper atau kertasnya. Oke, nah tapi kita bukan mau ngomongin rokok ya. Kebetulan ini adalah channel tentang investasi, baik kripto, saham maupun forex, emas, indeks saham dan lain-lain. Kebetulan ini teman saya pun bertanya, apakah ini juga termasuk investasi? Berhasil atau tidak itu urusan belakang. Mencoba itu punya harapan daripada sama sekali tidak. Padahal tidak mudah mencari modal untuk menjadi proses tembakau ini tumbuh menjadi baik dan profit di harga tinggi. Tapi apa daya, petani lagi banyak yang menangis. Satu hal buat petani yang membuat tetap semangat adalah tidak pernah bosan dan terus bertanam. Nah, itu adalah fakta guys di kampung yang mana menanam tembakau adalah sebuah pekerjaan bertani setiap musim kemarau dan tidak selamanya berhasil. Nah, ngomongin investasi, apakah tanaman juga termasuk investasi? Termasuk satu ini guys. Ini adalah batang pohon. Mungkin kalian lihat batang pohon biasa saja. Sebenarnya ini adalah pohon jenitri. Kalian lihat di Google, jenitri kebumen. Tumbuhan ini cukup mahal. Pernah mencapai rekor 1 butir sampai 100.000 dengan varietas tertentu, karena varietasnya banyak sekali dan tidak semuanya berhasil. Menanam dari kecil, membesar, kemudian mati. Nah, kita kembali ke investasi. Apakah ini juga bagian dari investasi yang tentu saja sudah menghabiskan modal yang cukup banyak, apalagi seperti tembakau. Itu seperti kita mengurus bayi dari kecil, dari membajak sampai sebesar ini, dan seharusnya beberapa bulan lagi panen, akhirnya mati. Oke, kita akan mencari tahu investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa. Nah, ini adalah ChatGPT yang menjawab tentu saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, kata investasi memiliki arti sebagai berikut. 1. Penanaman modal atau dana dalam suatu perusahaan atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Contoh, dia melakukan investasi dalam saham-saham perusahaan teknologi. Salah satu saja. Yang kedua, pengeluaran sumber daya seperti waktu, energi, atau uang untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, dia melakukan investasi waktu yang besar untuk mengembangkan keterampilan bermain piano. Yang ketiga, penanaman modal dalam bentuk aset atau properti dengan harapkan mendapatkan penghasilan dari penyewaan atau apresiasi nilainya. Contoh, dia memutuskan untuk melakukan investasi dalam properti komersial. Saya pun lanjut bertanya, melihat contoh nomor 2 tadi ya, berarti menanam pohon pun bisa dibilang investasi? Jawabannya adalah ya,
menanam pohon dapat dianggap sebagai bentuk investasi dalam konteks yang diberikan pada contoh nomor 2. Meskipun bahasa istilah investasi lebih sering dikaitkan dengan kegiatan finansial atau bisnis. Penggunaannya dapat diperluas untuk mencakup pengeluaran sumber daya seperti waktu, energi, atau uang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, menanam pohon juga investasi. Termasuk kita banyak mengenal saham yang katanya orang bermain saham, orang bermain forex, orang bermain kripto. Orang yang bermain itu bukan investor, bukan investasi, karena dia bermain. Sama juga dalam bercocok tanam. Kalau kalian cuma sekedar menaruh, itu namanya bukan investasi, yang mana ingin hari ini nanam, besok pagi panen. Itu tidak ada. Jadi sama seperti menanam pohon, sama seperti kalian membeli emas. Hari ini membeli, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan nilainya akan lebih tinggi karena kita mendapatkan capital gain. Itulah yang dinamakan investasi, butuh waktu. Sama juga dengan saham. Kalian membeli saham BRI, BCA, Mandiri, atau perusahaan-perusahaan lain, itu juga membeli hari ini, mungkin kalian akan mendapat capital gain setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun yang akan datang. Termasuk juga kripto. Kripto itu kalau kita menganggap bahwa hari ini beli, besok pagi kaya, itu tidak ada. Kripto hari ini beli, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu akan berkembang. Itu adalah kripto, terutama adalah Bitcoin dan Ethereum, bukan yang lain. Kalau yang lain tidak pasti tahu, karena kripto ada 26.000 jenis. Termasuk juga forex trading. Forex katanya judi, scam, menghabiskan uang, bikin bangkrut dan lain-lain. Pada tahun 2010 harga dolar itu adalah 10.000. Hari ini harga dolar adalah 15.000. Sudah naik 50% dari harga awal. Kalau kalian punya 1.000 dolar pada 2010, kalian hanya membeli 10 juta. Jika kalian jual hari ini, harganya sudah 15 juta. Itulah yang namanya investasi. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah menganggap trading saham, trading forex, trading kripto, dan lain-lain adalah perjudian. Itu adalah investasi. Bedanya kalau kalian beli hari ini, jual besok pagi, itu lebih disebut berdagang. Karena apa? Kita mengambil selisih perubahan harga hari ini dengan hari esok. Kalau hari ini harga emas adalah 1 juta, besok pagi 1.050.000, kita ada selisih 50.000. Tetapi tidak juga serta-merta naik melulu, ada kalanya dia turun. Termasuk harga saham, harga kripto, harga dolar, harga emas, dan lain-lainnya. Jadi ubah mindset kalian. Kalau kalian mau berinvestasi, bisa di mana saja. Bisa di saham, bisa di kripto, bisa di emas, bisa di mata uang asing, dolar kah, euro kah, yen kah, dan lain-lain. Bisa juga kalian bermain piano, bermain musik, sekolah, termasuk menanam pohon, bertani, termasuk yang semua hal yang hari ini lakukan diharapkan beberapa bulan ke depan, tahun ke depan, berpuluh-puluh tahun ke depan, kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari modal yang dikeluarkan hari ini. Oke, itu saja video singkat kali ini, hanya sekedar mau menjawab apa yang ditanyakan oleh teman saya soal tanaman dia yang mati.
Tentu saja saya ikut berduka, saya ikut berempati karena usaha kerasnya tidak berhasil tahun ini. Tetap semangat, tetap menanam, dan terus jangan pantang menyerah. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.